Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di surga buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, tahirkan kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Roh Kudus berkaryalah, berkati pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Biar Roh Kudus memberi pencerahan, menolong kami untuk memperagakannya. Roh Kudus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita buka dalam Efesus pasal 5 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata, Efesus 5 ayat 32 sampai 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Judul khotbah kita hari ini adalah misteri pernikahan. Dalam ayat 32, kenapa hubungan suami dan istri itu seperti hubungan antara Kristus dan jemaat? Disebut sebagai misteri karena kita tidak tahu apa yang terjadi. Perjalanan suatu pernikahan tidak bisa kita ukur. Sekalipun semua kita yang menikah punya harapan untuk bahagia. Nah, bagaimana supaya pernikahan itu bahagia? Nah, hari ini kita akan belajar ya, ada 3 hal ya. Karena kita tahu bahwa setelah pemberkatan sebuah pernikahan, maka disitulah dimulai yang namanya misteri dalam pernikahan. Apa itu misteri dalam pernikahan? Contohnya begini. Kita tidak tahu apakah suami atau istri yang sudah menikah dan diberkati itu, siapa yang akan dipanggil Tuhan dalam perjalanannya ke depan. Nah, untuk itu ya perlu kita memahami dan menyadari bagaimanakah pernikahan itu sesuai dengan hubungan Kristus dan jemaatnya. Ada 3 prinsip. Yang pertama, setiap pernikahan ya, awal suatu pernikahan harus dilandasi dengan kasih agape. Kenapa kasih agape? Karena kasih agape itu kasih yang tanpa batas, tanpa akhir. Nah, apa yang sudah dipersatukan Tuhan itu tidak bisa diceraikan. Selanjutnya, hubungan suami istri itu adalah ibadah. Ketika saudara menjalani sebuah pernikahan, itu seperti ibadah, ya, di mana kasih Allah memenuhi kehidupan rumah tangga tersebut. Bukan kasih eros, yaitu cinta. Bukan kasih filial seperti orang tua dan anak, adik dan kakak. Namun yang Tuhan inginkan dalam sebuah pernikahan adalah memiliki kasih agape. Kasih agape ini tanpa batas, tanpa syarat. Jadi saudara mengasihi suami saudara tanpa syarat. Saudara mengasihi istri saudara tanpa syarat. Itulah kasih agape antara hubungan Kristus dengan jemaatnya. Yang kedua adalah bagaimana pernikahan yang dimaksud dengan hubungan Kristus dan jemaat tersebut. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Yesus telah mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, setiap manusia yang mengambil keputusan untuk menikah, maka ya, di dalam pernikahannya itu harus ada yang namanya pengorbanan. Nah, kalau tidak mau berkorban, ya akan sulit saudara menjalani sebuah pernikahan. Kenapa? Karena Kristus sendiri berkorban untuk umatnya, di mana dia menyerahkan dirinya untuk disalib, menebus dosa-dosa manusia. Nah, demikian juga sebuah pernikahan Kristen. Ya, di mana setiap orang yang menikah dipanggil untuk berkorban. Berkorban untuk istri, berkorban untuk suami, berkorban untuk keluarga. Itu yang kedua. Jadi harus ada pengorbanan. Kalau yang pertama tadi harus ada kasih agape, tanpa syarat. Mau situasi apapun tanpa syarat saudara mengasihi suami saudara. Dalam situasi apapun saudara tanpa syarat mengasihi istri saudara. Ya. Yang ketiga, hubungan Kristus dan jemaatnya itu bicara tentang keselamatan. Yesus menebus
manusia dari dosa dan menyelamatkannya. Jadi dalam sebuah pernikahan, sebelum dia melangkah dalam satu pemberkatan pernikahan, maka ya ada satu tekad dalam diri masing-masing suami atau istri tersebut yang bertekad untuk menyelamatkan rumah tangganya. Artinya begini, Yesus telah menyelamatkan kita dari maut dan dari dosa ya yang membelenggu kita. Maka kita pun sebagai suami dan istri ya bertekad menyelamatkan rumah tangga kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Ya, saudara harus punya tekad menyelamatkan rumah tangga saudara. Itulah yang disebut dengan pernikahan, seperti hubungan Kristus dengan jemaatnya. Jadi apapun situasi saudara hari ini, ada 3 hal bagaimana yang dimaksud dengan hubungan Kristus dan jemaatnya, yaitu di mana suatu hubungan pernikahan harus memiliki kasih agape. Yang kedua, harus mau berkorban, termasuk korban perasaan. Yang ketiga, harus bertekad menyelamatkan rumah tangga dalam keadaan apapun juga. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Aku bersyukur buat segala kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tolonglah selamatkan pernikahan kami, keluarga kami, rumah tangga kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau punya janji, Engkau punya rencana, Engkau punya rancangan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Terpuji Tuhan kekal selama-lamanya. Berkati Tuhan persembahan kami, berkati yang kami bawa kepada Tuhan, biar semua kami tetap bersyukur dan bersukacita. Karena kami tahu Tuhan Engkau sumber pertolongan kami. Dalam situasi apapun kami tetap mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita orang percaya dan mengasihinya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Semangat, sukacita. Kita tahu hati yang gembira adalah obat. Haleluya. Shalom.